Pak Panji silahkan tanggapan Anda terkait yang sudah disampaikan Pak Edward, kemudian Pak Benyamin terkait dengan sejauh ini regulasi yang disiapkan sudah ada, kita juga sudah ada Perpres nomor 109 tahun 2025, tapi di satu sisi dari segi lapangannya di sejumlah daerah bahkan ternyata kapasitas TPA-nya ini sudah overload meskipun memang sejauh ini sudah disiapkan juga oleh pemerintah daerah. Baik Mbak, mohon maaf pertama-tama saya hanya bisa hadir online hari ini, jadi wajah saya mungkin agak terlalu besar di layar. Namun demikian kami melihat bahwa dalam pembangunan PLTSA ini seharusnya memang ada pertimbangan dari sisi pengelolaan dan pengolahan. PR besar di Indonesia sebetulnya lebih besar dari sisi pengelolaannya. Bagaimana sampah itu diangkut dari warga, kemudian bagaimana kemudian diangkut ke TPS dan akhirnya ke TPA. Dan itu sebetulnya diakhiri atau dihentikan dalam ruang lingkup PLTSA. Ketika kita bicara PLTSA atau PSEL, sebetulnya ini berada dalam ranah pengolahan di bagian akhir. Namun demikian kita perlu bicara juga soal pengelolaannya. Apakah memang masyarakat mengikuti regulasi yang ditentukan? Apakah memang pelayanan dari pemerintah daerah itu sudah mencapai 100%? Barulah kita bisa bicara soal PLTSA. Mengenai 5 aspek dalam pengelolaan dan pengolahan sampah, sebetulnya kita sudah cukup lengkap, Mbak. Ini mohon izin kepada Pak Menko, Pak Wali Kota, Pak Nixon. Sebetulnya kan kita sudah punya regulasi yang cukup lengkap. Artinya dari sisi hulu sampai hilir ini sudah dilakukan. Kemudian juga kita sudah punya aspek kelembagaan. Di sini sudah ada kementerian yang mengkoordinir tentang pengelolaan dan pengolahan sampah. Kemudian ada pemerintah daerah, ya bagian mana di pemerintah pusat, bagian mana di pemerintah daerah, dan juga bagian mana yang nanti akan ditanggung oleh PLN. Dan juga ada barulah muncul aspek teknis dan aspek ekonomi. Ketika kita bicara PLTSA, maka ini sudah masuk dalam ranah teknis dan ekonomi yang kemudian juga diakhiri dengan aspek peran serta masyarakat. Nah, ketika kita bicara bagian pengelolaan, maka yang lebih kental ini adalah dari sisi aspek kelembagaan dan aspek regulasi. Menurut saya ini sudah sangat baik, banyak pemerintah daerah yang sudah memberikan regulasi-regulasi terkait dengan pemilahan sampah, kemudian pengelolaan sampah. Namun mungkin kita perlu lebih memperbaiki atau lebih menekankan dari sisi penegakan hukumnya. Mungkin itu sedikit dari saya. Kembali ke Pak Panji, apakah masih bergabung bersama kami secara virtual Pak Panji? Saya ingin tanyakan kepada Anda terkait dengan penerapan teknologi. Tadi Pak Edward menekankan bahwa sejauh ini belum ada benchmark teknologi yang ditetapkan untuk diimplementasikan ke sejumlah daerah. Tapi sebetulnya terkait dengan teknologi, apa sih Pak mismatch antara teknologi yang kemudian ditawarkan dengan kualitas sampah yang ada di Indonesia sendiri? Ya Mbak, ini memang isu yang sangat penting ya Mbak ya. Saya ingin mengajak kita belajar dari negara-negara berkembang lain yang sudah menerapkan WTE atau Waste to Energy ini. Kita tahu bahwa Singapura itu sudah punya sekitar 4 plan. Kemudian kita tahu juga Malaysia sudah punya 1 plan yang berjalan sejak 2020. Mungkin yang menarik adalah kita belum melihat Thailand. Thailand itu sudah punya 64 pembangkit listrik tenaga sampah yang tersebar di seluruh Thailand. Dan mungkin ada satu atau beberapa kasus yang bisa kita pelajari dari situ. Satu kasus yang menarik adalah kasus insinerator di Phuket. Insinerator di Phuket itu mengolah sampah dari daerah Phuket di kisaran kapasitas 250 ton per hari. Target utamanya adalah pembangkitan listrik dengan hasil 2,5 megawatt. Namun demikian setelah dia dibangun kurang lebih tahun 1999, ternyata pertama, sampah yang datang lebih dari 250 ton per hari. Tapi yang kedua, pembangkitan listriknya ternyata tidak pernah bisa melebihi 2,5 megawatt.
dalam kenyataannya dia hanya beroperasi di kisaran 1,8 megawatt. Ketika kami teliti, apa sebab utamanya? Ternyata ketika mereka melakukan pra-feasibility study tentang kondisi sampah di Phuket, hasil pra-feasibility study menunjukkan bahwa kandungan organik sampah di Phuket itu ada di kisaran 34%. Sementara ketika mereka mulai beroperasi hingga tahun 2007, penelitian mereka juga ternyata menunjukkan hasil bahwa sampah organik mereka ada di kisaran 49 hingga 60%. Data yang terkini itu menunjukkan bahwa sampah organik mereka ada di kisaran 65 sampai 69%. Artinya apa? Artinya bahwa proses sampling sampah dalam feasibility study atau studi kelayakan PLTSA ini menjadi sangat penting. Saya ingin jangan sampai investor yang masuk ke Indonesia atau calon-calon operator pembangkit listrik tenaga sampah di Indonesia itu meleset dalam hal melihat karakteristik sampah. Tentu kita tahu Pemda akan berusaha keras untuk melakukan pengurangan dan juga daur ulang. Namun demikian, yang perlu kita waspadai adalah ketika sampah organik lebih besar daripada ketika kita melakukan studi kelayakan, terutama dari sisi ekonomi, ini akan mempengaruhi besarnya listrik yang bisa dihasilkan. Dan karena ini akan mempengaruhi besarnya listrik yang dihasilkan, maka dia akan jadi sangat sensitif terhadap kualitas sampah. Nah, karena itu bagaimana sampah itu muncul, kemudian bagaimana sampah itu diolah sebelum masuk ke dalam PLTSA, ini menjadi sangat penting terutama di Indonesia yang kita ketahui punya banyak kadar sampah organiknya cukup besar, biasanya ada di kisaran 55 hingga 60%. Ini yang saya pikir perlu kita waspadai sebelum menjalankan proyek PLTSA, bahwa ini harus berdasarkan worst case condition. Kita tahu ketika musim hujan, maka sampah akan menjadi lebih basah. Musim atau mendekati masa-masa lebaran, sampah akan meningkat, tapi akan berupa kebanyakan sampah sisa makanan. Hal-hal seperti ini yang perlu dicek sebelum investor atau operator mulai melakukan perancangan PLTSA untuk di Indonesia. Saya cukup yakin di Tangsel hal ini juga sudah dilakukan, termasuk pertimbangan adanya Sungai Cisadane di dekat TPA dan kemudian melompati menuju gardu induk seperti yang tadi disampaikan Pak Wali Kota. Saya akan minta tanggapannya ke Pak Panji. Pak Panji, yang sudah disampaikan Pak Benyamin tadi terkait dengan kemampuan daerah, tentunya ini cukup besar. Tapi bagaimana pandangan Anda, mungkin juga tadi bisa dikolaborasikan juga dengan contoh-contoh negara berkembang lain yang lebih sukses untuk mengimplementasikan waste to energy ini. Bagaimana mereka juga mengatasi terkait dengan tantangan pendanaan khususnya mungkin daerah masing-masing. Baik Mbak, terima kasih. Saya pikir memang saya juga setuju bahwa Perpres 109 ini merupakan terobosan ya. Saya belum pernah melihat skema serupa di negara lain sebetulnya. Pada umumnya PLTSA itu akan membutuhkan minimal 2 kontrak, yaitu kontrak tipping fee dengan pemerintah daerah dan kontrak feed-in tarif untuk PLN. Ini yang selama ini memang menjadi masalah. Dalam bahasa yang lebih positif ini menjadi tantangan karena prosesnya menjadi lambat. Kalaupun tipping fee dengan pemerintah daerah sudah disepakati, biasanya nanti tantangan berikutnya adalah menghadapi PLN, terutama di kota-kota besar seperti di Jawa yang mengalami surplus listrik. Kita akan melihat bahwa persyaratan untuk menjadi sebuah pembangkit listrik ini menjadi tantangan yang kedua. Namun demikian Perpres 109 ini sebetulnya sudah bisa memberikan jalan keluar. Alih-alih membuat 2 kontrak seperti itu yang harus selesai bersamaan, investor atau kontraktor ini cukup membuat kontrak untuk penjualan atau perjanjian jual beli listrik. Nah, bagaimana dengan di negara lain? Di negara lain sebetulnya yang kami ketahui semuanya itu memiliki minimal 2 income, yaitu dari TPP, dari pemerintah daerah yang dinilai dalam bentuk rupiah per ton dan juga dari penjualan listrik. Kalau kita bandingkan
beberapa negara. Saya ambil contoh misalkan kita biasanya melihat negara di Asia Timur, di Jepang. Tipping fee untuk di Jepang itu ada di kisaran 15.000 yen atau sekitar 1,5 juta rupiah. Ini jauh lebih mahal daripada yang biasa kita lakukan di Indonesia di kisaran 500.000 atau ada beberapa 380.000. Namun dalam besaran seperti itu pun tadi Pak Nixon menyampaikan $40 per ton pun ini masih berat. Nah dengan demikian harapan besar ini memang sangat sangat kita lihat ya dalam Perpres 109 agar proses tidak hanya lelang tapi juga proses pembangunan untuk PLTSA ini bisa berjalan dengan lebih lancar dibandingkan dengan Perpres sebelumnya. Kemudian ke Pak Panji silakan. Dengan curah hujan tinggi apakah nanti akan mempengaruhi hasil listrik yang akan lebih kecil Pak? Silakan. Baik, memang iya. Pastinya kadar air akan mempengaruhi kualitas listrik yang dihasilkan ya. Saya ambil contoh misalkan kalau 50% dari sampah sebanyak 1.000 ton itu 50%-nya adalah air atau kandungan airnya 50%, maka sebetulnya yang kita angkut dan kemudian kita insinerasi atau kita proses gasifikasi atau pirolisis atau proses-proses termal yang lain itu sebetulnya adalah air dan bukan bahan bakar. Ini jadi masalah yang besar. Namun demikian kita juga sebagai teknokrat sebetulnya sudah punya beberapa solusi untuk masalah-masalah seperti ini. Dengan adanya kandungan air yang banyak, maka pasti pretreatment atau pengolahan sebelum sampah itu masuk itu menjadi sangat penting. Kita bisa ambil contoh 3 PSEL yang ada di Indonesia, baik mulai dari PLTSA Merah Putih di Bantar Gebang yang dibangun oleh BPPT, kemudian PLTSA Benowo, kemudian PLTSA Putri Cempo di Solo, itu semuanya memiliki pretreatment untuk menghadapi sampah yang basah. Nah, dengan demikian ketika muncul sampah yang basah, maka kita perlu melakukan proses penirisan atau dalam beberapa proses yang lain itu bahkan butuh pengeringan. Salah satu metode yang umum digunakan biasanya adalah memang dengan melakukan pencacahan, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bunker di mana sampah basah ditiriskan. Dalam waktu kisaran 3-5 hari, biasanya sampah itu sudah lebih kering ketika dia ditaruh di dalam bunker. Beberapa proses yang lain itu sebetulnya melakukan proses pengeringan di dalam tungku itu sendiri. Kita mesti melihat bahwa ketika terjadi, saya ambil contoh misalkan dalam proses di moving grade incinerator ya, yang biasa digunakan di seluruh dunia untuk melakukan pemrosesan sampah, itu biasanya ukurannya besar. Ukurannya jauh lebih besar untuk kapasitas yang sama dibandingkan dengan tungku untuk batu bara misalnya. Mengapa demikian? Karena itu didesain untuk mengalami 3 fase utama. Yang pertama adalah fase pengeringan dengan menggunakan panas dari pembakaran sampah yang muncul sebelumnya, kemudian ada fase devolatilisasi, kemudian baru fase pembakaran. Dengan demikian memang secara desain ini akan dirancang untuk menghadapi sampah yang basah. Nah, tentu dari sisi investor akan lebih suka jika sampah yang datang itu sudah dalam kondisi yang seragam dan juga dalam kondisi yang lebih kering. Saya tahu beberapa kota, misalkan di Pemprov Jakarta atau di beberapa kota yang lain itu sudah memiliki TPS 3R untuk mengolah atau memilah sampah yang bisa didaur ulang. Beberapa TPS 3R itu juga memilah sampah yang betul-betul basah, misalkan sisa makanan, itu masuk ke dalam rumah kompos, sedemikian sehingga residu itu baru masuk ke PSEL untuk kemudian diolah secara termal menghasilkan listrik. Saya pikir itu win-win solution dalam artian pemerintah daerah kemudian bisa memanfaatkan material yang bisa didaur ulang, itu bisa menjadi pendapatan juga. Kemudian untuk sampah organiknya itu bisa diolah secara biologis, meskipun skalanya mungkin tidak bisa terlalu besar ya karena terkait dengan masalah lahan. Dan kemudian yang terakhir adalah sampah residu. Ketika kita bicara sampah residu, kami belum melihat ada alternatif lain. Kita bisa lihat
bahwa ada teknologi-teknologi waste to energy lain yang memanfaatkan aspek biologis. Saya ambil contoh, misalkan anaerobic digester yang menghasilkan biogas, kemudian biogasnya dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk gas engine dan menghasilkan listrik. Itu bagus, itu bisa dilakukan, tapi hanya terbatas dalam sampah organik yang basah. Ketika kita bicara sampah residu, campuran dari plastik, plastik pembungkus, kemudian kertas yang sudah kotor, material-material yang biasanya sulit untuk dimanfaatkan dalam proses biologis dan tidak punya nilai ekonomi, saya tidak melihat ada alternatif lain dari teknologi saat ini untuk mengolah sampah tersebut kecuali dengan pengolahan sampah termal. Nah, dengan demikian bisa menjadi heads up juga untuk semua kota bahwa ketika kita menghadapi pemanasan global yang menyebabkan hujan turun lebih deras, kemungkinan sampah menjadi lebih basah, maka proses pretreatment ini seharusnya juga menjadi prasyarat yang harus dilihat untuk mendapatkan keluaran listrik yang maksimal. Dan dengan demikian saya pikir dari sisi pengolahan sampah ini bisa selesai, kemudian dari sisi bisnis ini bisa selesai, dan syukur-syukur kalau tadi yang Pak Nixon sampaikan, ada bonus listrik yang bisa kita dapatkan. Itu hal yang ideal yang bisa dilakukan. Mungkin harapannya itu bisa menjawab, Pak. Terima kasih.